Selamat pagi saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Kita kembali bertemu melalui ibadah kesucian pada pagi hari ini. Kita percaya bersama walaupun kita berada di rumah kita masing-masing, tetapi berkat dan kemurahan Tuhan yang sama dapat kita nikmati dalam kehidupan kita. Dan kita percaya bahwa melalui persekutuan ibadah kesucian kita pada pagi hari ini, kita kembali mendapat kekuatan, mendapat berkat daripada Tuhan, dan menikmati kehadiran Allah dalam kehidupan kita. Mari kita bersama-sama memulai ibadah kita. Kita menyanyi satu kor doa yang mengatakan, Rohel Kudus, Roh Tuhan, turun atasku. di surga, datang menghampiri hadirat-Mu yang Maha Kudus. Kami mengucap syukur kepada Allah untuk setiap kesempatan yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk segala perkara yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Kuasa dan kekuatan daripada Tuhan memampukan kami untuk menghadapi segala sesuatunya, sehingga kemenangan demi kemenangan daripada Tuhan menjadi bagian dalam hidup kami. Dan saat ini kami bersatu hati datang untuk menyembah, mengagungkan dan membesarkan nama-Mu dalam kehidupan kami melalui ibadah kesucian ini. Dan kiranya rangkaian ibadah kesucian ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya diberkati oleh Tuhan. Berkati kami yang mengambil bagian dalam ibadah ini. Tim musik dan semua alat-alat yang kami pakai diberkati oleh Tuhan. Bagi kami yang melayani Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Ibadah kesucian ini kami tabiskan di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Mari kita memuji Tuhan melalui buku nyanyian kita 149, Ku milik-Mu Tuhan yang kuat dan hidup.
merupakan ibadah khusus yang dilaksanakan oleh semua umat-umat Tuhan di kalangan Bala Keselamatan. Karena hari ini merupakan hari yang istimewa, di mana kita memperingati Hari Anak, sebuah anugerah Allah yang diberikan oleh Tuhan bagi keluarga kita masing-masing. Karena itu saat ini saya mengundang kita semua berdoa secara khusus bagi anak-anak kita, agar kehidupan mereka dipelihara, diberkati, dan diberikan masa depan yang penuh berkat daripada Tuhan. Kita kembali satu di dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa di surga, untuk anugerah terindah yang Tuhan berikan di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Untuk putra dan putri kami masing-masing, dari bayi, balita, anak-anak, remaja, bahkan mereka yang meranjak masuk ke dewasa. Kami memohon Tuhan saat ini tangan-Mu yang penuh kuasa memberkati putra-putri kami, agar melalui berkat kemurahan Tuhan, apapun yang menjadi kerinduan, harapan, cita-cita, masa depan anak kami diberkati oleh Tuhan. Kami tahu Tuhan, saat ini merupakan saat-saat yang sulit bagi anak-anak kami. Mereka harus bersekolah dari rumah, mereka harus bermain di rumah, mereka harus melakukan aktivitas di rumah, dan banyak batasan-batasan, aturan-aturan yang harus mereka taati. Semuanya ini Tuhan, karena cinta kasih kami sebagai orang tua bagi anak-anak kami. Tetapi kiranya Allah selalu memberikan sukacita berkat-Mu dalam kehidupan mereka. Kami juga memohon Tuhan, biarlah masa-masa yang sulit karena pandemi COVID-19 ini dapat cepat berlalu Tuhan, agar mereka kembali dapat melakukan aktivitas mereka seperti biasanya, sehingga mereka juga dapat menikmati banyak berkat Allah dalam kehidupan mereka. Putra-putri kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah rancangan dan kehendak Tuhan yang terbaik selalu terjadi dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa, amin. Kita akan mempersiapkan diri kita mendengarkan firman Tuhan, suara Tuhan melalui firman-Nya. Dan sebagai pujian penyembahan, pengagungan kita kepada Tuhan, kita akan menyanyi, Kau Bapa yang mengasihiku. Saya mengundang kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyi pujian ini dengan penuh hormat dan penyembahan yang sungguh di hadapan Tuhan. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu
Kau berikan untukku dapat melihat rencanamu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang di dalam hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Kaulah segalanya di dalam di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kita berdoa. Saat ini Tuhan, bersama-sama kami akan belajar sebagian dari kebenaran firman Tuhan sebagai kekuatan, tongkat, bahkan pedoman dalam kehidupan kami untuk mengarahkan kami lebih dalam lagi melakukan sesuatu yang berkenan dan yang menyenangkan hati Allah dalam hidup kami. Bapa di surga, berkati hamba yang menyampaikannya dan berkati kami sekalian yang mendengarkannya. Dan kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Ini doa kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa di surga. Amin. Silahkan duduk saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, mari kita bersama-sama melihat satu pembacaan firman Tuhan dari kitab Matius pasal 18 ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-11. Matius 18 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan. Siapa yang menyesatkan orang? Tetapi barang siapa yang menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan di dalam laut. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Jika tanganmu dan kakimu menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung atau timpang daripada dengan utuh kedua tangan dan kedua kakimu dicampakkan ke dalam api kekal. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup
dengan bermata satu daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga, karena Anak Manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Demikian pembacaan firman Tuhan yang dapat kita dengarkan pada pagi hari ini. Dari pembacaan ini sebagai bahan perenungan kita, karena hari ini merupakan hari yang dikhususkan untuk anak-anak, karena hari ini Bala Keselamatan memperingati Hari Anak, membuktikan perhatian khusus, cinta yang khusus kepada anak-anak yang ada bersama dengan kita. Di dalam Bala Keselamatan, di setiap bulan Juli, minggu ketiga seperti minggu ini, semua gereja di Bala Keselamatan memperingati Hari Anak. Kalau di antara anak-anak kita yang telah mendapat kartu sebagai ucapan Hari Anak, di situ tertulis sebuah ayat firman Tuhan. Dalam kitab Matius 8 ayat yang ke-10 sesuai dengan pembacaan kita pada pagi hari ini. Yang mengatakan, ingatlah jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Dari satu ayat ini menandakan bahwa Yesus sangat memperhatikan iman seorang anak kecil. Yesus sangat mengasihi anak kecil dan menentang orang-orang yang merendahkan mereka. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, sekarang kita tahu banyak anak-anak yang menjadi stres, banyak anak-anak yang putus asa, banyak anak-anak yang harus mengalami yang namanya kekecewaan. Mengapa? Karena pandemi COVID-19 ini mengharuskan mereka berada di rumah. Mereka melihat suasana dalam rumah. Betapa bahagianya kalau anak kita berada dalam suasana surga dalam rumah kita. Tetapi bagaimana mereka diperhadapkan dengan suasana rumah seperti neraka. Padahal mereka harus bersekolah dari rumah, belajar dari rumah, melakukan aktivitas dari rumah, dan segala sesuatu yang mereka lakukan semuanya harus di rumah. Tetapi di situ juga mereka harus melihat misalnya orang tua mereka berkelahi, ya, saling menuduh satu dengan yang lainnya, dan lebih parah lagi, apa yang dibutuhkan oleh anak-anak tidak dapat disediakan oleh orang tuanya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, itu sebabnya tanggung jawab seorang tua, ya, kedua orang tua bukan merupakan sesuatu yang gampang. Kita tahu saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, bahwa saat ini merupakan waktu yang sangat sulit bagi anak kita. Dan kita sebagai orang tua jangan menambah beban masalah, beban persoalan, beban kesulitan yang anak-anak kita hadapi secara pribadi dalam hidup mereka. Kita sebagai orang tua harus berusaha bagaimana kita membantu, menolong, dan juga memberikan roh sukacita dan kebahagiaan dalam hidup mereka. Supaya mereka juga dapat melalui hari-hari mereka dengan penuh sukacita dan berkat daripada Tuhan. 1 minggu ini anak saya mengikuti MPLS di sekolah tapi melalui Zoom, ya, melalui online. Kemudian saya mengikuti anak saya yang sudah naik ke kelas 3 SD. Gurunya mengatakan demikian, anak-anak
anak-anak, mengapa kalian harus berada di rumah? Mengapa kalian belum diizinkan untuk bersekolah? Apa yang anak-anak itu jawab? Anak-anak itu mengatakan, iya ibu, karena kami tidak mau mati. Berarti mereka tahu bahwa di luar sana ada penyakit, ada hal-hal yang berbahaya yang dapat mengancam jiwa mereka. Ini menandakan anak yang kecil saja masih ingin hidup bertahan dalam hidup mereka walaupun dalam keadaan yang sulit. Itu sebabnya saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita sebagai orang tua harus lebih lagi mengasihi, memperhatikan anak-anak kita bagaimanapun keberadaan kita saat ini. Mungkin kita juga sebagai orang tua tertekan dengan keadaan ekonomi kita yang minim. Kita tertekan dengan kehidupan rumah tangga kita yang tidak stabil. Tapi ingat, Allah akan menuntut kita atas anugerah yang diberikannya kepada kita, yaitu melalui putra putri kita. Amsal 17 ayat yang ke-6 mengatakan, mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak adalah nenek moyang mereka. Ini jelas saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Anak-anak adalah pemberian atau titipan Tuhan bagi setiap keluarga. Dan berbahagialah mereka yang berkeluarga, yang telah dianugerahkan anak di tengah-tengah keluarga mereka. Tuhan memberikan anugerah itu sebagai warisan kepada setiap keluarga yang sudah berumah tangga. Dan kelak nanti Allah juga akan bertanya, akan meminta pertanggungjawaban kepada setiap orang tua. Demikian, di manakah anak-anak yang aku percayakan kepadamu? Nah, jika pertanyaan ini dipertanyakan kepada kita, apa yang akan kita jawab? Apakah kita mengatakan anak saya sudah saya bunuh Tuhan? Anak saya sudah saya telantarkan Tuhan? Anak saya sudah saya buang Tuhan? Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, di saat Allah bertanya kepada kita, di manakah anak-anak yang aku percayakan kepadamu? Kalau kita hidup dalam iman, bertumbuh secara rohani, maka kita akan memberikan jawaban yang tepat kepada Tuhan. Itu sebabnya saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, tanggung jawab kita dalam membimbing, dalam membesarkan anak-anak kita tidak mudah. Dan kita membutuhkan pertolongan Tuhan dalam hal ini. Itu sebabnya kita sebagai orang Kristen berbahagia. Mengapa saya katakan berbahagia? Karena Tuhan Yesus sendiri memberikan warisan. Warisan kepada kita orang tua, yaitu firman Allah, Alkitab atau buku suci kita, sebagai penuntun bagaimana kita harus mendidik, mengajar tentang kebenaran kepada anak-anak kita. Dan melalui firman Tuhan kita juga bisa belajar tentang orang tua yang gagal dalam mendidik anak mereka, dan juga orang tua yang berhasil mendidik anak mereka. Salah satunya adalah Imam Eli. Saya dapat mengatakan bahwa iman Eli gagal dalam mendidik, mengasuh, dan mengarahkan anaknya untuk melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan. Kita tahu Ofni dan Pinehas, putra dari iman Eli, melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sebagai orang tua, memang dia telah memberikan nasihat. Tetapi melalui firman Tuhan kita dapat melihat bahwa iman Eli kurang tegas kepada anak-anaknya. Iman Eli tidak menuntun anaknya di saat ia tahu anaknya bersalah. Sehingga kesalahan, kekeliruan, dosa berulang-ulang dilakukan oleh anaknya. Dan ini menjadi dosa dalam keluarga mereka, dan akhirnya kedua anak ini binasa. Dan kita melihat tentang keluarga yang berhasil dalam mendidik anak mereka, yaitu dalam kitab Perjanjian Baru tentang seorang oma yang bernama Louis. Ia mendidik Wenike, putrinya, walaupun Wenike ini menikah dengan orang
yang tidak percaya kepada Allah, tetapi Eunike dapat mendidik, membesarkan, mengasuh, memperkenalkan Allah yang hidup kepada anaknya yang bernama Timotius. Jadi warisan kebenaran itu sungguh indah kalau benar-benar kita dapat melakukannya dan melaksanakannya. Mengapa saya katakan demikian? Ingat, keluarga Oma Louis ini tidak hidup di lingkungan orang yang percaya kepada Allah, tetapi mereka hidup di lingkungan orang-orang kafir, orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus. Tapi pengaruh-pengaruh luar yang seringkali dapat mempengaruhi mereka tidak membuat mereka meninggalkan iman mereka kepada Tuhan Yesus. Sehingga Louis dapat mengajarkan Eunike tentang kebenaran, dan Eunike dapat mengajarkan kebenaran kepada Timotius, dan pada akhirnya Timotius dapat dipilih menjadi rasul Tuhan melalui didikan, melalui ajaran dari Rasul Paulus. Dan kita tahu bahwa Timotius juga dapat banyak membantu Rasul Paulus dalam melaksanakan pemberitaan Injil Tuhan Yesus di berbagai tempat. Inilah rahasia dari kesuksesan keluarga, agar hidup keluarga, rumah tangga kita diberkati adalah kita harus taat pada panggilan Tuhan. Kita harus taat kepada panggilan Tuhan. Serta kita harus sebagai orang tua dengan segenap hati mengasihi dan mencintai Tuhan kita. Kalau kita mengasihi dan mencintai Tuhan kita, secara otomatis kita akan terus menghargai anugerah pemberian yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Dan kita juga sebagai orang tua tidak boleh berhenti memberikan nasihat kepada anak-anak kita, mengingatkan anak-anak kita dengan cinta, kasih. Kemudian dalam keluarga kita juga harus menerapkan yang namanya aturan-aturan untuk mengarahkan kebaikan kepada putra-putri kita, agar dalam keluarga ada kedisiplinan dan juga tata krama yang dapat dipelihara dalam keluarga. Dan yang terpenting adalah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, dalam setiap rumah tangga dan keluarga kita harus ada persekutuan doa dalam keluarga. Karena melalui persekutuan itulah kita bersama-sama dapat menikmati bagaimana kita melibatkan campur tangan Tuhan dalam setiap aktivitas, dalam setiap kerinduan, dalam setiap kebutuhan, dalam setiap harapan-harapan kita hari demi hari. Tuhan Yesus memberkati kita melalui firman-Nya. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu yang kembali memberikan kekuatan kepada kami, yang mengarahkan kepada kami, baik kami sebagai anak-anak dan juga sebagai orang tua, untuk tetap taat setia pada apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu dalam lubuk hati kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Amin. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita bersama-sama akan menyanyi melalui buku nyanyian kita 230 yang mengatakan kuserahkan pada Yesus. Sambil kita akan menyanyi pujian ini, saya juga memberikan kesempatan bagi kita untuk berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan, menyampaikan kerinduan dan harapan kita, khususnya menyebut nama anak-anak kita masing-masing di hadapan Tuhan, agar kehidupan mereka senantiasa dipelihara oleh Tuhan. Singer akan menyanyi nyanyian nomor 230, kuserahkan pada Yesus, dan kesempatan bagi semua jemaat akan berdoa masing-masing di tempat atau di rumah kita masing-masing saat ini. Serahkan pada Yesus tubuh, hati, dan
kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang telah kami nikmati bersama dari awal, pertengahan hingga pada akhir ibadah ini. Dan kami sungguh-sungguh dapat menikmati kehadiran-Mu di tengah-tengah kehidupan kami masing-masing. Mohon berkat-Mu bagi kami tim pelayanan dalam ibadah online pada pagi hari ini. Biarlah kemurahan dan berkat Allah dicurahkan dalam kehidupan kami. Agar senantiasa apa yang telah kami lakukan di hadapan Allah, Engkau perhitungkan sebagai sebuah kebenaran untuk terus mencurahkan berkat-Mu atas kehidupan kami masing-masing. Dan hamba juga menyerahkan semua umat-umat Tuhan dalam rencana kerinduan hati mereka untuk sepanjang 1 minggu ke depan ini. Berkati hidup rumah tangga mereka, berkati usaha pekerjaan mereka, berkati segala aktivitas yang akan mereka lakukan sepanjang 1 minggu ke depan ini. Lindungi, pagari mereka dengan kuat kuasa-Mu Bapa, dan berikan selalu kesehatan dan kekuatan. Dan Allah kiranya juga akan terus memberikan keberhasilan dalam hidup mereka. Sehingga apapun yang menjadi kebutuhan mereka dapat mereka cukup-cukupkan dengan pertolongan Tuhan. Ini doa dan harapan kami bersama Bapa di surga. Kami serahkan kehidupan kami ini seutuhnya ke dalam tangan Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Moga rahmat dari Allah Bapa, melalui keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta Roh Kudus Allah menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat pagi.